Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Senin ceria. Hari ini harusnya libur ya, harusnya nggak ada vlog di hari Senin ini, tapi ada tanggal cantik, ada tanggal bagus, di mana hari ini tuh penuh dengan momen. Wah, penuh dengan momen. Di beberapa e-commerce itu lagi ada diskon besar-besaran, diskon 55 katanya ya. Ada yang sampai 50%, bahkan 50 plus 50%, 100% jadinya. Jadi ada momen khusus di mana Mas Tulus seperti tetap harus buat video buat nemenin kalian untuk membaca intuisi tanggal 5 Mei 2025. Di e-commerce ini lagi ada banyak promo, diskon 55 misalnya. Nah, kalau dari segi penghitungan intuisi, justru apakah ada sesuatu yang harus diwaspadai? Nanti kita akan baca lebih detail ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang, yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo. Mungkin yang mau saja mau subscribe, pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah nyawer-nyawer, terima kasih yang sudah tulis-tulis absen di kolom komentar. Mas Tulus minta maaf nggak bisa bales satu-satu, pokoknya lemah teles Gusti Allah sing bales nggih. Sing tulisane apik muga-muga dibalas dengan kebaikan. Sing tulisane kurang apik juga tetap semoga dibalas dengan kebaikan. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang bermasalah semoga cepat selesai masalahnya, yang keuangannya sedang kurang baik, usahanya lagi sepi, kemudian lagi punya permasalahan rumah tangga, semoga hal-hal yang kurang baik tadi segera Allah perbaiki. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangin dan Allah izinkan segera lunas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, sehat berkah bagi kita semua ya. Teman-teman, di bulan Mei ini di awal-awal sedekah nasi box kita, saya bisa kategorikan kalau melempem. Nanti kita akan kepoin di tanggal 10 Mei kira-kira sedekah nasi box kita sudah ngumpul berapa. Sekarang Mas Tulus baru spill-spill dulu kalau masih sepi. Makanya teman-teman yang nonton sekarang, Mas Tulus minta doanya dari teman-teman. Semoga di bulan Mei ini Allah masih izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga Allah cukupkan sedekah nasi box kita. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita.
Amin, amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Yang sudah bantu matur nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah terima pahalanya. Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju, yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baik yang bersedekah semoga segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Dan semoga Gusti berkahi jenengan yang sedekah, baik umur, keluarga, dan juga usahanya Allah berkahi. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kemudian teman-teman yang memesan minyak bidara, Mas Tulus infokan stoknya lagi banyak banget ya. WhatsAppnya kemana Mas Tulus? Kalau pesan minyak bidara ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, pesannya berapa, alamatnya kalau bisa yang ada kode pos, blok, nomor, dan seterusnya, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke? Jadi WhatsApp Mas Tulus ke WhatsApp ini 0857 bukan nanya jenis, manfaat, cara pesan, bukan. Tapi jenengan tonton dulu video packingnya ya. Ketik aja di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Di situ Mas Tulus jelaskan sejelas-jelasnya jenisnya, manfaatnya, cara pakai, dan juga harga, kemudian cara pesannya. Langsung ditonton dulu, kalau sudah paham baru langsung pesan ya. Seperti itu nggih, matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Ayo semangat, Senin ceria nih teman-teman ya. Kemarin lagi Sabtu Minggu liburan kan, sudah mulai ya ngumpul sama keluarga. Walaupun kalau kalian libur saya kerja nggak apa-apa. Waktunya hari ini kalian kerja, Mas Tulus juga harus kerja nemenin kalian, asik. Yang penting harus selalu semangat ya. Prasangkanya baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Yuk semangat yuk, harus. Sudahlah, yang sudah-sudah kita kuat pegang, kita pegang, nggak kuat pegang, kita lemparkan ya. Kita kasihkan ke demi tajah, kalau kata Cerondol. Banyak loh info-info yang dikasih Cerondol, tapi beberapa di antaranya nggak bisa aku up ke teman-teman karena memang ada secretnya juga. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Tulus kemarin kan Cerondol bilang bahwa ini. Kenapa nggak dibahas? Nggak semua yang disampaikan Cerondol bisa saya bahas karena sejatinya saya ini hanya menerka. Saya itu hanya memakai ilmu cocok logi. Menghitung, bukan melihat, bukan memastikan masa depan. Sehingga kalau terlalu ekstrim menurut saya tidak berani. Saya tidak berani membuka. Secretnya itu terlalu terbuka. Kalau yang lain-lain kayak di TV-TV paranormal tuh biasanya terbuka karena ya mereka bisa lebih viral, mereka bisa lebih mendapatkan uang. Nah kalau saya ini kebetulan kan sudah saya kasih clue dari awal. Kalau toh saya jadi dukun atau jadi paranormal, saya itu paranormal kere. Karena Mas Tulus tidak boleh menguangkan apa yang Mas Tulus bisa. Yo kuwi tok syaratnya, dadi yo beda dengan yang lain. Yang lain mau cari viral, terkenal biar dapat AdSense, biar dapat uang atau apa terserah. Cuman kalau saya dikasih rezeki yo bonus saking Gusti Allah. Selebihnya kalau bisa, semoga ada manfaat dari konten-konten yang saya buat. Seperti itu ya. 5 Mei 2025. Tanggalnya cantik banget. 5 2025 ya. Kebetulan banget teman-teman, bisik-bisik tetangga. Salah satu tim Nasibok ya, Mbak Yanti, itu hari ini ulang tahun teman-teman. Jadi di tanggal 5 ini beliaunya ulang tahun. Makanya tanggalnya cantik, Mbak Yantinya juga cantik dong. Ya kan, wedo elek ganteng lanang. Nah, di sini kita akan baca intuisi tanggal 5/5/2025. Dari intuisinya akan ada apa saja dari segi perezekian, kemudian segi percintaan dan seterusnya. Apakah seperti tanggalnya yang cantik? Apakah seperti tanggalnya di mana banyak diskon ditebarkan hari ini? Bahkan ada event-event khusus 55 yang diselenggarakan di beberapa platform e-commerce hari ini. Apakah sebagus itu secara kerezekian? Jawaban saya, sebenarnya kalau dikatakan bagus, menurut saya flat. Tidak naik, tidak turun. Kenapa? Hari ini daya beli masyarakat kita, menghitung angka 5 ya,
Sepertinya hanya gebrakan-gebrakan sementara, sepertinya hanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan secara sesaat. Artinya kalau digambarkan secara kerezekian, 552025 dikatakan hoki atau tidak Mas Tulus? Tidak hoki. Satu-satunya yang hoki dari segi kerezekian 5.5 itu adalah menabung dan bersedekah untuk jangka panjang. Itu pun untuk jangka panjang. Sehingga kalau teman-teman bilang 55 banyak promo, berarti tanggal yang cantik dong. Berarti tanggal yang bagus dong. Adik kamu nge-vape ya? Tahu kakaknya suka kesedek apaan aja kalau ngidupin AC. Udah tua kali ya teman-teman. Dia lagi bikin apa itu namanya es rasa-rasa itu yang apa yang buat sedekah itu. Aku tidur sampai tangi guys. Tangi kenapa? Kesedak. Baunya tuh kayak nyegrak gitu. Karena kan kalau AC kan sirkulasinya cuma di situ toh. Terus dia tuh baunya agak nyengat satu. Saya tuh nggak suka duren teman-teman. Saya nggak suka bau duren. Makannya makan kalau yang nggak bau, tapi kalau yang bau banget aku nggak bisa makan itu. Nggak tahu ya Mas Tulus kok dihilangkan nikmat enaknya mangan duren. Jadi maklum guys, wes tua ya nyelot nyelot swing nyelot tua. Jadi agak sensitif. Nah kembali ke yang tadi kerezekian. Kalau dikategorikan bagus, secara garis besar, kenapa saya bilang flat aja? Saya nggak bilang bagus banget, ya bagus aja, nggak bagus tapi lebih ke flat. Jadi nggak hoki sebetulnya. Kenapa? Gebrakannya ini bisa besar-besaran, pendapatannya bisa besar-besaran, pemasukannya bisa luar biasa besar-besaran. Tapi sekaligus dengan gambar pengeluaran yang lebar. Nah, simbolnya angka 5 dan 5, 5 versus 5 ini kalau kita gambarkan pintu depan terbuka lebar, pintu belakang terbuka lebar. Artinya kalau digambarkan sebagai tas atau tempat penyimpan uang akan keluar lagi. Terkecuali kalian pakai tipsnya Mas Tulus, harus nabung, harus simpan, harus bedakan mana uang yang buat bisnis, perputaran uang dengan uang yang harus disendirikan untuk ditabung dan seterusnya. Sekali lagi ditabung alias dibekukan, bukan dipindah rekening kemudian masih bisa kita akses. Cara satu-satunya mungkin dibelikan logam mulia. Emas lagi turun teman-teman. Ayo, ini intuisinya lagi bagus banget. Emas lagi turun, lagi jauh banget. Tapi jujur, kalau toh turun, saya rasa juga nggak akan lama. Makanya mumpung lagi ada event diskon-diskon begini, lagi ada perang dagang. Ayo, yang punya rezeki nganggur, uang dingin yang tadi Mas Tulus bilang harus dipisahkan, larikan ke emas atau ke deposito. Karena mau nggak mau, dia tidak akan bisa diganggu-gugat oleh kita. Jadi di sini clue-nya adalah menabung atau menginvestasikan atau berinvestasi dengan sesuatu. Itu tanda yang artinya memang harus teman-teman ingat. Secara kerezekian masuknya gede, keluarnya juga gede. Jadi ya too much dong, berlebihan dan ya yang nggak guna juga jadinya. Kalau saya mendingan pemasukan sedikit tapi nyangkut daripada banyak, keluarnya juga banyak, ya kan? Jadi ada siklus yang bersamaan bareng sehingga kalau jenengan tidak pandai tadi seperti yang saya bilang nabung atau melarikan investasi uangnya yang jenengan sama aja bodong, sama aja nggak dapat apa-apa sehingga secara kerezekian ya too much betul kurang bagus menurut hitungan saya, agak kurang respect sih kalau apa kan gue lat. Dia nengok-nengok di situ palanya. Nah, kalau menurut saya agak kurang bagus karena memang ya tadi, masuknya gede, keluarnya bisa gede. Makanya harus pinter-pinter nabung. Nah, intuisi yang paling bagus di sini, salah satunya nabung sama sedekah. Di luar itu tidak ada bagus-bagusnya. Dan aku jujur ya, memberikan peringatan ke teman-teman. Di tanggal 5 ini tanggal yang bocor. Ini tanggal yang bukan bocor halus lagi, bocor full power. Power bocornya itu lumayan kuat. Jadi jangan berhutang di hari ini. Saya betul-betul mengingatkan itu. Mau di warung kek, mau dengan skala kecil kek, pakai kartu kredit kek, pakai paylater. Aku tidak menyarankan kalian berhutang di hari ini. Ini clue yang memang harus kalian save. Untuk hari ini saja. Besok silahkan. Kalau hari ini aku tidak menyarankan teman-teman berhutang atau melibatkan hutang piutang. Atau artinya menyelenggarakan. Kalau nagih hutang boleh, mengingatkan hutang boleh. Tapi kalau artinya mohon maaf teman-teman ini mau melibatkan atau membuka perjanjian hutang tapi dimulai hari ini,
Aku nggak menyarankan mau yang ngutangin atau yang akan berhutang. Ini tidak bagus sama sekali secara kerezekian. Usaha secara garis besar saya nggak melarang teman-teman buka usaha apapun. Di sini lebih simbol ke benda-benda keras ya. Artinya bisa mungkin mungkin kayak baju elektronik, sepatu, sendal, terus tas dan seterusnya. Mungkin boleh fashion dan jasa. Jasa di sini berhubungan dengan jasa kayak mungkin kalian punya salon, punya pangkas rambut, punya biro jasa apa itu yang meladeni persurat-surat menyurat, kemudian soal yang lain-lain di bidang jasa ya. Ini masih bagus. Makanan simbolnya sedikit lebih cepat basi atau lebih cepat busuk. Walaupun pada dasarnya saya tidak melihat jelek intuisi soal makanan atau yang buka usaha soal makanan, tapi busuk atau basi ini lumayan kuat powernya. Jadi itu, yuk sekarang kita cari peluang yang sebanyak-banyaknya, tapi kalau sudah dapat peluang harus segera dilarikan. Artinya tadi Mas Tulus bilang ya, opennya buka, depannya buka, belakangnya juga buka ngablak. Jadi harus kita belokin biar nggak bablas. Ngerti maksudnya ya? Secara kerezekian sepertinya intuisinya seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat itu. Kemudian untuk menikah, apakah hoki Mas Tulus? Jujur, secara garis besar untuk yang sudah menikah dan akan menikah, saya tidak melihat ada kebaikan. Mohon maaf, saya bukan berarti menyalahkan angka atau takdir Allah, tidak. Tapi secara kerezekian teman-teman yang akan menikah di sini akan lebih cenderung rezekinya akan sedikit lebih sulit, dan biasanya memang kalau tanggal-tanggal cantik kan saya juga lumayan banyak order ya, tapi jujur di angka 55 ini saya sama sekali tidak ada orderan untuk MC akad atau resepsi. Jadi mungkin ya secara hitungannya orang-orang tua dulu atau dari beberapa etnis dan juga suku memiliki hitungan yang sama dengan saya. Artinya kalau dibilang nggak hoki sih nggak ya. Tapi kalau dibandingkan Mas Tulus yang sudah nikah dengan yang belum nikah, hoki yang mana? Hoki yang belum menikah. Jadi kalau yang mau menikah sih boleh-boleh saja disiasati, misalnya kayak hari ini diselenggarakan tapi dimulainya atau akad nikahnya dimulai tanggal genap misalnya. Itu hanya untuk mensiasati saja. Artinya jangan ambil tanggal ganjil di bulan ini yang menurut saya agak sedikit licin, agak sedikit kurang bagus. Kalau dibilang bagus banget enggak, dibilang bagus juga enggak, tapi kurang bagus sedikit ya. Sedikit saja kurang bagus ya untuk yang belum menikah. Sebetulnya tidak masalah, boleh-boleh saja, tidak ada apa-apa. Tadi seperti yang saya bilang, nggak siasatinya di tanggal jam genap untuk ijab kabul misalnya. Resepsinya dibuka di jam genap misalnya. Itu salah satu tanggal yang bagus atau hitungan yang bagus untuk yang mau menikah. Kalau yang sudah menikah, sepertinya cekcoknya lagi besar-besaran ya, hati-hati. Ayo yang lagi main-main api nih, yang lagi main-main sama janda muda, janda tua, suami orang, istri orang, hati-hati. Di sini poin semuanya ngablak kanan kiri, akan terbuka segala sesuatunya, itu nyata. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nyata kanan dan kiri, sehingga teman-teman harus mewaspadai ini. Kasus rumah tangga yang akan menjadi pertengkaran atau kegaduhan lebih cenderung, kalau dibaca di tanggal 5 ya, lebih cenderung ke kerusuhan karena perselingkuhan. Kemudian karena faktor keluarga, anak, rezeki, dan seterusnya di bagian bawah. Yang paling tinggi karena faktor orang ketiga. Jadi di freeze dulu aja, ditahan dulu, di stop dulu, di pause dulu untuk yang lagi celingkuh, nanti dilanjut lagi bulan Juni. Nggak boleh gitu kalau udah punya pasangan. Tulus nih gimana ngomongnya? Nggak, maksudnya ya sebelum jenengan ketahuan, mendingan ya sudah berubah, selesai, perbaiki diri, minta maaf sama pasangan, kemudian lanjutkan hidup lebih baik lagi ya. Karena kemungkinan kalian terbongkar di sini juga besar. Dan yang poin terburuk di sini buat yang sudah menikah, kata talak, kata cerai itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan. Bisa kapan saja dilontarkan. Tingkat perceraian ini sepertinya akan besar ya. Bertolak belakang ya teman-teman. Kemarin di bulan April yang sudah menikah akan sedikit romantis, di bulan 5 ternyata digaduhin lagi. Ada beberapa faktor. Kemarin yang soal jin yang dikerdil kemarin, silakan ditonton, akan berpengaruh juga ke pernikahan,
kerezekian sedikit, dan juga ke kesehatan, bahkan sampai ke musibah. Itu yang Mas Tulus hitung melalui segi percintaan. Antar hubungan keluarga, antar masyarakat juga hati-hati. Hari ini kalau toh memang ada demonstrasi, hari ini kalau toh memang ada pergumulan, hari ini kemungkinan ada kerusuhan besar sampai menimbulkan korban jiwa, itu kemungkinannya 90%. Sehingga mudah-mudahan sih ini nggak ada demo ya di mana-mana ya. Semoga nggak ada korban jiwa. Amin. Tetapi itu. Kemudian antar hubungan masyarakat juga sama. Kasus pembenahan akan lumayan tinggi. Hati-hati teman-teman. Jadi tetap apa ya? Ya jadi diri kita sendiri aja. Nggak perlu ikut campur urusan orang. Kemudian nggak perlu juga ngeklaim si A si B harus begini harus begitu. Artinya masih harus ada yang dikontrol. Harus ada yang diperbaiki dan jangan berlebihan. Itu sarannya Mas Tulus. Kalian harus tahu batasan mempersempit circle. Kalau saya jujur ya, di usia segini sampai teman-teman saya bilang, apa kamu sombong, kamu belagu, kamu apa, saya nggak bisa lagi untuk gampang bergaul dengan orang baru. Kayak yang ya wes lah, pilih diem daripada bicara, pilih sendiri daripada rame-rame. Itu siklus yang di badan saya. Kalau kalian lagi di fase saya yang usianya sudah 30 ke bawah, 30 ke atas maksudnya, kalian pasti akan datang di fase itu. Dan ternyata itu akan kalian rasakan di bulan Mei ini. Kalian-kalian yang sulit membuka hati kepada orang-orang baru, susah bernegosiasi, susah untuk artinya sekedar sie-sie sama orang tuh agak susah, sepertinya kalian akan merasakan itu. Jadi aku nggak melarang kalian bergaul, tapi kurang-kurangi aja. Lalu dari segi kesehatan di sini, yes betul, dari angka 5 jujur hal terkuat yang saya saksikan atau yang saya lihat di sini banyaknya simbol kematian dari segi penyakit. Artinya kita memang harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Satu, yang pertama ada simbol virus baru di sini. Aku nggak tahu virus barunya apakah COVID atau apa, dan ada simbol hewan juga. Bisa jadi mungkin dari hewan nular ke manusia, atau virus hewan lagi nih juga sama. Bisa jadi juga dari kedua virus yang aku baca dari angkanya ini bisa dua-duanya. Ya, artinya bisa menyerang hewan, bisa menyerang manusia. Jadi hati-hati, jaga kesehatan juga. Karena kalau dibaca dari angka 552025 itu double banget ya. Tingkat kematian karena orang sakit ini akan lumayan full power. Jaga kesehatan. Selamat serumun selamat. Insya Allah kita semua mau sakit, mau sehat, saat dipundut minta sama Allah diberikan izin menjadi kondisi terpundut dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya kita itu ya teman-teman. Tapi sekali lagi di sini simbol virus luar biasa banyak. Flu, batuk masih sama, kemudian penyakit dalam. 5 itu lebih cenderung ke penyakit dalam ya. Kayak dari hidung sampai ke alat reproduksi. Itu yang muncul di angka 5. Sehingga teman-teman yang mungkin punya mah kronis, mohon maaf, punya jantung, punya liver, tumor, kemudian punya cancer ya, punya penyakit-penyakit dalam, asma dan seterusnya, ini perlu hati-hati. Satu lagi, kalau teman-teman nonton video yang kemarin juga ada si kerdil ini yang akan mempengaruhi, rasanya pengen aku tonjok si kerdil ini. Reseh banget ya. Dia akan mempengaruhi kita secara medis, akan lebih bisa mensuges kita seakan-akan kita itu akan mati besok. Simpelnya begitu. Betul. Soal yang paling dekat dengan kita memang adalah maut ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan duluan wafat. Meskipun mau muda mau tua. Kelapa aja bisa jadi yang masih bluluk tiba. Bluluk itu kelapa muda yang belum bisa diapa-apain. Bisa jatuh. Jadi ya sama dengan kita. Ada yang balita meninggal, ada yang sudah tua banget baru meninggal ada. Tapi sekali lagi, yang dekat dengan kita adalah kematian. Cuma ada campur tangan si kerdil ini akan mempengaruhi kita secara sakit. Jadi kayak yang memang cuman flu biasa, sakit biasa, nanti ujungnya suges di kepalanya. Oh ya Allah, aku flu, aku punya ini, aku mati besok nih. Akhirnya terijabahlah apa yang kamu katakan. Jadi dia akan mempengaruhi kamu secara psikis, si jin kerdil ini. Dia akan mempengaruhi kamu secara psikis, jadi kamu jadi gerantes. Apa gerantes bahasa Indonesianya ya? Nelongso. Dan kamu tuh seakan-akan dizolimi orang gitu. Lagi sakit itu semangat sembuhnya justru kecil, tapi lebih ke semangat untuk mohon maaf. Artinya
bahkan mau bundir kayak gitu-gitu deh. Nanti yang muncul rasanya kayak gitu. Khususnya orang-orang yang sakit sudah lama ya, yang sudah lama sakit dan selama ini sudah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Keinginan buat bundir, kemudian keinginan untuk putus asa itu akan semakin kuat. Jadi makanya teman-teman yang sekarang punya orang tua lagi sakit, punya teman lagi sakit, mau parah mau tidak, semuanya dirangkul, disemangati. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, entah kita teman, entah kita keluarga, ayo sama-sama kita rangkul, karena sekali lagi mereka bisa terhasuti oleh si kerdil ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita nggak duga. Ya, contoh kecil, saya bukan buka aib, tapi orang tua saya atau bapak saya tuh meninggal dengan yang tidak sewajarnya. Dan yang saya tahu, bapak saya nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak sama sekali. Mungkin kalau pada masa dulu udah viral kali ya. Cuman kan dulu belum ada TikTok segala macam. Jadi aku juga heran ketika bapakku nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa nyari ke tali, bisa tiba-tiba nyangkutin tali ke atas tiang dapur, itu tuh kayak sesuatu yang nggak wajar. Nah, hal-hal seperti ini akan muncul. Jadi, naudzubillah min dzalik, wes pokoknya ini aku ndongone ngene, sing digawa bapakku, sing dilakoni bapakku ben diindit bareng karo bapak, aja sampai nurun naudzubillah min dzalik ke anak cucunya siapa, antara anaknya Mas T, anaknya Mas Wadi segala macam, naudzubillah min dzalik. Semoga diindit go bapakku dewe. Jangan sampai nular ke siapapun. Amin. Nah, sama dengan teman-teman di rumah jangan sampai mengalami hal serupa. Tetapi simpelnya intuisi yang saya baca itu bisa mengarah ke hal yang tadi saya bahas. Saya tidak mengatakan bahwa akan ada, tapi kemungkinan kalau dibaca dari angka, orang-orang yang putus asa karena sakit kemudian melakukan tindakan mengakhiri kehidupannya itu sangat kuat, sangat sangat ada. Jadi nanti teman-teman kalau memang sekarang lagi punya orang tua, adik atau kakak sakitnya sudah terlalu parah, nikmati sakitnya untuk menghilangkan karma, membersihkan dosa kita, ya. Nikmati sakitnya karena sakit cara Allah mengurangi dosa kita. Jadi bersyukur orang-orang yang sebelum meninggal diberikan sakit, atau orang-orang yang sehat dikasih sakit, kemudian sehat lagi untuk mengurangi dosanya. Sebetulnya seperti itu konteksnya. Jadi kita harus ngasih penguat kepada teman-teman kita yang sakit. Kemudian selain medis, saya juga melihat ada kecenderungan teman-teman mengalami stres, depresi, dan juga ODGK, orang dengan gangguan kejiwaan. Itulah pokoknya. Aku suka salah ngomong guys, tapi artinya pokoknya ngono. Jadi akan banyak orang-orang yang terkendala. Bahkan orang yang sehat bisa tiba-tiba sakit. Orang yang sudah sakit parah, nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba stres, tiba-tiba malah jadi tambah, maaf, dari sakit medis, mentalnya kena, kemudian jadi ODGG. Misalnya, bener nggak dia? ODGG. Gangguan betul lah ya. Alah, aku suka iki ngomong gue suka aku balik. Itulah pokoknya. Jadi teman-teman jaga kesehatan mental kita juga harus dijaga. Hindari orang-orang yang cuman ibarat kata bikin kita kepikiran. Jadi nikmati hidupmu dengan baik tentunya. Karena sebetulnya penyakit mental ini dasarnya dari alam bawah sadar kita. Kita harus tahu bahwa oh ini udah gak nyaman, bukan dunia gue lagi. Gue harus lewatin itu. Gue harus lawan itu. Intinya ya, hati yang bahagia adalah obat bagi semuanya. Jadi kalau kamu suka ngerantes, kamu orangnya pemikir, jangan terlalu dibebankan. Karena nanti bisa terjangkiti oleh si kerdil itu, kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu dapatkan. Itu dari segi sakit ya. Ngilu, nyeri ini hati-hati. Keseleo, teman-teman yang punya rematik, pegelinu dan seterusnya, saraf kejepit, kemungkinan terulang di bulan Mei ini sangat ada. Jadi ya aktivitasnya yang sewajarnya, jangan berlebihan supaya encok keseleonya bisa berkurang. Itu sarannya Mas Tulus ya. Dari segi penyakit. Sekarang dari segi musibah hari ini 552025, kemungkinan cuaca ekstrim terjadi hari ini sangat besar. Kita lihat apakah ada kemungkinan angin kencang, hujan lebat, kemudian yang menjadi perusak. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau dibaca melalui angka, kemungkinan hari ini ada angin kencang atau puting beliung atau cuaca ekstrim yang merusak. Itu sangat-sangat mungkin hari ini, bahkan mohon maaf naudzubillah min dzalik, aku melihat hari ini dari bacaan angka ya, sekali lagi dari angka, ada kemungkinan pesawat yang mengalami trouble atau kerusakan atau bahkan naudzubillah kecelakaan hari ini.
Jadi di tanggal 5 ini agak lumayan ekstrim. Meskipun tadi saya bilang di awal hoki-hoki banget karena ada promo di beberapa e-commerce ya. Ada promo di beberapa toko-toko online. Ternyata tidak selaras dengan promo-promo yang seakan-akan menggambarkan kehokiannya bagus. Di sisi lain ternyata ada sesuatu yang artinya perlu dijadikan kehati-hatian, termasuk musibah hari ini. Jadi jangan lihat tenangnya, pagi ini terasa lebih tenang, tapi kalau kalian beberapa di antaranya bisa merasakan hawa panas, ini juga perlu hati-hati. Karena meskipun hujan, meskipun dingin, meskipun cuacanya deras dengan air, tapi hawa panasnya tidak bisa ditipu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, ya Allah. Saya guys, rupaku tadi guys. Malam guys, kamar aku liat jorok. Enggak ya? Ya Allah. Itu tadi teman-teman, saya kemproh tenan aku. Tidak sengaja, saya tidak sengaja membuat teman-teman merasa jijik dengan bersinnya Mas Tulus yang sangat fleksibel itu. Baik, nah dari segi musibah saya juga memang beberapa kali melihat potensi hari ini tuh sepertinya nggak biasa. Hari ini sepertinya tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah menghindari perjalanan hari ini, aku merasa bagus karena dari beberapa sisi teman-teman ya, cuaca ekstrim, cuaca buruk, angin kencang, hujannya lebat, kemudian kecelakaan pesawat, bahkan kecelakaan di darat juga ada potensi, kecelakaan di laut juga ada potensi. Kayak ada beberapa poin yang seakan-akan itu balaknya itu lagi banyak, lagi disebar di sekitar kita sekarang, dan tanggal 5 ini merupakan salah satu tanggal atau angka di mana balaknya tadi sudah mulai berjalan, sudah mulai disebarkan. Jadi selamat sulumun selamat, ojo lali ndonga, lek arti ndak kemana-mana, mau pergi kemana-mana ya doa dulu. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Tentunya tips dari Eyang kemarin harus sama-sama saling mendoakan. Artinya kita harus merangkul diri kita harus merangkul dengan cara kita, dengan doa ya. Nggak usah pandang suku, nggak usah pandang agama, tapi artinya di sini. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, tapi naudzubillah min dzalik, saya melihat ada sesuatu yang lumayan besar hari ini. Apa sesuatu itu? Termasuk selain dari musibah, ada kegaduhan yang muncul bukan hanya dari segi musibah saja, tetapi kegaduhan. Mudah-mudahan hari ini nggak ada demonstrasi, nggak ada perkumpulan-perkumpulan yang merugikan, harapanku di situ. Amin, amin. Itu kurang lebih yang bisa Mas Tulus bahas di balik angka 55. Ternyata hoki yang kita lihat dari promo-promo di e-commerce tidak sehoki intuisi musibah yang terjadi hari ini. Semoga kalau memang Allah bisa membantu dan juga melindungi kita, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari apapun yang kurang baik yang kita bahas hari ini. Amin ya Allah. Semoga manfaat ya teman-teman. Kalau yang Mas Tulus bahas terkesan guru atau keminter, Mas Tulus minta maaf, Mas Tulus nggak ada maksud di situ. Insya Allah ketemu di next video lagi. Besok Selasa, besok ada video. Mau bahas apa silahkan bisa komentar di postingan terbaru Mas Tulus yang sudah Mas Tulus taruh di YouTube, atau kalian bisa komen atau kirim link beritanya di bigtulus_official ya, DM kan saja di Instagram. Kalau ada waktu nanti Mas Tulus akan bahas. Oke? Terima kasih, sehat berkah bagi kita semua. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Kalian yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar nggih, sing dagang laris manis, amin. Dan semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sembah nuwun, terima kasih sederek, mohon maaf tadi ada bersin yang
menurut aku juga lumayan menjijikan. Jadi kalau Mas Tulus ada salah soal itu, Mas Tulus minta maaf. Karena ya nggak bisa dikontrol kan soal itu ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.